selanjutnya saya akan membahas tentang artikel yang kedua, yaitu mengenai ITIL versi 4 pada pemerintahan daerah. Teman-teman, di sini kita membahas tentang latar belakangnya. Yang pertama, transformasi digital meningkatkan kebutuhan layanan TI pemerintah. Yang kedua, banyak layanan masih manual dan belum terstandar. Yang ketiga, infrastruktur dan SDM TI masih terbatas. Yang keempat, ITIL versi 4 digunakan sebagai solusi manajemen layanan TI. Nah, kita sendiri tahu di daerah-daerah itu masih banyak orang yang belum mengerti tentang teknologi. Mereka masih menggunakan atau membuat pekerjaan mereka dengan cara-cara yang manual, yang dimana hal ini biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan adanya ITIL ini diharapkan pekerjaan-pekerjaan yang awalnya misalnya tidak terarah, kurang jelas dapat kita selesaikan dengan menggunakan ITIL ini, karena ITIL ini adalah sebagai landasan bagi kita dalam mengelola organisasi, sehingga arah organisasi kita ini atau suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini beberapa masalah utama yang masih menjadi kendala di daerah-daerah di mana proses layanan yang masih manual, sehingga membuat pelayanan berjalan lebih lambat. Yang kedua, tidak adanya pencatatan insiden. Yang ketiga, SDM TI terbatas. Nah, ini juga menjadi alasan utama mengapa masih banyak proses pelayanan yang dilakukan secara manual, karena belum banyak orang yang mengerti tentang teknologi. Jadi mereka memilih cara yang manual, yang dimana kita tahu ketika suatu pekerjaan sangat banyak, ketika kita menggunakan cara yang manual, banyak sekali hal-hal yang dapat terjadi, mulai dari kesalahan pencatatan, kesalahan analisis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang keempat, infrastruktur tidak stabil. Nah, di daerah-daerah ini sangat sering terjadi, ya teman-teman, adalah masalah yang lumrah. Jadi kita juga perlu memperbaiki infrastruktur, bukan hanya tentang SDM. Yang selanjutnya adalah belum ada SLA layanan. Selanjutnya di sini saya sudah merangkum beberapa praktik ITIL versi 4 yang relevan. Yang pertama, insiden management. Yang kedua adalah problem management. Yang ketiga, service desk. Yang keempat adalah service request management. Yang kelima adalah functional environment. Iya. Nah, di sini kita melihat hasil dan manfaat, yang dimana yang pertama, layanan TI lebih cepat dan stabil. Yang kedua, penanganan insiden lebih terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan publik. Yang keempat, membantu transformasi digital pemerintah. Yang dimana setelah kita mengetahui masalah-masalah ini dan hasil-hasilnya, dimana kita tahu dimana dengan hal ini kualitas layanan publik kita dapat menjadi lebih baik. Yang awalnya berjalan dengan lambat dapat menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi ini. Ini saya sudah menyediakan kelebihan dan kekurangan tentang ITIL versi 4. Yang pertama adalah kelebihan, framework modern dan relevan. Yang kedua, analisis masalah lengkap. Nah, sekarang saya lanjut ke permasalahannya atau kekurangannya, yaitu hanya studi pustaka dan juga tidak ada validasi lapangan. Kesimpulannya, ITIL versi 4 ini efektif meningkatkan layanan TI pemerintahan daerah. Service desk dan insiden manajemen menjadi prioritas. Dibutuhkan peningkatan SDM, infrastruktur, dan tata kelola TI, sehingga apa yang menjadi permasalahan pada daerah-daerah dapat terselesaikan dengan baik dengan menggunakan ITIL versi 4 ini. Teman-teman, sekian dari presentasi saya mengenai ITIL 4. Terima kasih.